Oke, jadi ini adalah XGMI Mogo 2 Pro Portable Projector yang ukurannya gak lebih gede dari tumbler saya. Tapi dia bisa memproyeksikan screen sampai 200 inch, terus juga built-in dengan 8 watt speaker Dolby Audio, dan diklaim punya gambar standar Hollywood dengan 400 ANSI lumen, 90% P3, dan punya auto setup yang langsung bikin layarnya simetris dan enak dilihat dengan autofocus dan juga auto keystone-nya. Plus dia juga support sama power bank, jadi sesuai dengan namanya Mogo Movie on the Go. Pernah nggak sih kalian mau camping atau berkegiatan outdoor sama teman-teman kalian tapi biasanya gabut karena di alam itu nggak ada apa-apa. Saya tuh pernah hiking sama teman-teman saya dulu di Ranukumbolo dan ya malam-malam itu cuman bikin mie aja karena saking gabutnya. Kalau mau bawa TV 14 inch saja udah merepotkan. Atau kalian pengen nggak nonton film di plafon untuk sensasi yang beda? Atau kalian lagi touring pakai camper van dan pengen tetap punya hiburan film sambil jalan? Solusinya kita bisa bawa portable proyektor. Emang kalau kita ngomongin proyektor dari tahun ke tahun itu mereka semakin compact, semakin canggih, makin kecil tapi dia bisa memproyeksikan gambar dengan detail. Contohnya ya kayak proyektornya XGMI Mogo 2 Pro ini sesuai dengan namanya Mogo Movie on the Go. Jadi nggak perlu bawa TV, nggak perlu daya yang gede, nggak perlu bawa portable speaker, cukup satu device ini aja untuk tetap bisa nonton film dimanapun. Mau di alam, di kantor, nobar di cafe, di WC pun juga bisa. Tapi buat yang belum tahu XGMI, karena pemainnya proyektor kan itu-itu aja ya. Tapi sebenarnya XGMI ini udah lama di bidang proyektor. Dari tahun 2018 dia udah memenangkan banyak penghargaan dari lembaga bergengsi kayak Red Dot Design Winner, CES, dan lain-lain. Dan dari 2013 emang dia udah memfokuskan produknya ke proyektor aja. Gak kayak produk brand lain yang biasanya itu tos serba. Powerbank ada, charger ada, proyektor ada, itu gak fokus. Kalau dilawanin sama BenQ masih mirip-mirip lah kualitasnya. Dia punya 400 ANSI lumens, harganya mirip-mirip juga sama BenQ. Terus dia punya native resolusi di 1080p. Tapi 1080p-nya ini kalau diproyeksikan sampai 200 inch gak terlalu terlihat pixelated kalau jarak pandangnya agak jauh. Tapi kalau misalkan jarak sekitar setengah atau 1 meter sih masih kelihatan sih ada pixelit-pixelitnya. Gambarnya juga udah support sama 90% DCI P3, warnanya lebih terlihat luas dan support sama konten XDR dengan XDR+. Buat streaming saya pribadi walaupun dia kecil kayak gini gak komplain sih. Kemarin saya coba dia untuk main game Flight Simulator karena saya nggak punya monitor yang gede. Monitor saya paling gede itu cuma ada di 32 inch. Kalau main Flight Simulator rasanya kayak kurang lega. Dan akhirnya saya coba pakai XGMI Mogo 2 Pro ini, saya jadi gak produktif karena saya main Flight Simulator terus beberapa hari ini. Dan yang saya suka dari XGMI Mogo 2 Pro ini, setupnya ini loh, bener-bener easy. Gak perlu aneh-aneh, tinggal taruh aja dan dia bakal nyesuaiin sendiri autofocus dan juga auto keystone-nya. Gak perlu lagi setup di remote, tinggal taruh dan gambarnya bakalan auto simetris sendiri. Gila, keren. Untuk OS dia udah pakai Android TV 11 yang lebih responsif dan lebih user friendly. Biasanya proyektor-proyektor kecil kayak gini kalau pakai remote delay atau leletnya kerasa banget. Tapi untuk XGMI ini nggak cukup responsif dan beberapa app streaming juga udah disediain di sini. Tinggal pakai aja. Sayangnya kalau untuk Netflix masih sama kayak BenQ, nggak ada lisensinya. Jadi untuk install Netflix karena dia nggak ada di App Store-nya bisa sih diinstal tapi langkah-langkahnya agak ribet dan di dalam paket pembeliannya udah ada buku panduan untuk Netflix installation guide. Jadi harus installnya agak ribet sih, tapi bisa. Terus walaupun dia kecil, enteng tuh. Saya pegang dengan satu tangan aja, enteng loh. Tapi yang saya suka lagi, dia punya speaker dengan 8 watt yang support sama Dolby Vision. Suaranya nggak kalah lah sama speaker-speaker portable seukuran dia. Ibaratnya kayak kita punya portable speaker yang bisa proyeksiin gambar yang jernih. Kemarin pas saya pakai dia main Flight Simulator tanpa headset, enak sih. Dan karena dia compact, jadi saya nggak butuh tripod. Tinggal saya taruh di meja rig Flight Simulator saya. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai tripod, sebenarnya di bawahnya ini udah ada mountingnya. Tapi sayangnya di dalam paket pembeliannya ini nggak dapet tripod. Tapi ditaruh di meja aja bisa kok.
Speakernya yang 8 watt ini lumayan imersif buat main game, dengerin musik untuk ruangan yang nggak terlalu besar kayak di tempat saya ini masih kedenger imersif. Kalau kita gunakan di outdoor atau di alam, asalkan jarak kita sama proyektor nggak terlalu jauh sih ya suaranya masih kedenger aja. Untuk portnya juga lengkap, ada USB-C yang juga jadi power, jadi kalau misalkan kita lagi camping bisa bawa power bank untuk powernya, terus ada Type A, HDMI, dan ada audio jack. Sayangnya dia belum bener-bener real portable ya, belum bener-bener movie on the go, karena dia nggak battery powered. Jadi kita harus bawa power bank kalau misalkan kita gunakan di outdoor yang posisinya nggak ada colokan. Punyanya BenQ ada yang benar-benar battery powered walaupun memang bertahannya itu ya satu film lah sekitar 2,5 jam. Kalau ini kita masih butuh power bank. Di dalam paket pembeliannya ada kabel adapter, terus juga ada remote yang kecil ukurannya. Saya suka sih ya remote simple kayak gini, dan kalau misalkan kita bawa mobile, remote-nya kan tinggal diselipin aja. Tipis juga. Untuk koneksi wireless dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga pakai versi 5. Koneksi lain ada Chromecast yang bisa nge-cast dari smartphone atau dari laptop kita juga bisa. Terus di remote-nya ini ada fitur Google Assistant juga. Jadi kalau kalian males ngetik, dan memang biasanya itu kalau misalkan remote TV atau proyektor kayak gini, untuk ngetik judul film aja bakalan lama banget. Jadi paling enak memang pakai perintah suara. Google Assistant udah include juga di remote-nya. Oke lah, jadi itu tadi adalah cerita saya menggunakan XGIMI Mogo 2 Pro selama sekitar 1 bulanan ini sih. Dan kesimpulannya saya suka bisa nonton di mana-mana, main game mobile di mana-mana karena dia bisa screencast. Kalau game flight simulator sih nggak bisa ya. Ininya sih bisa dibawa kemana-mana, tapi rig flight simulator saya terlalu berat kalau dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk game mobile aman, suara speakernya juga imersif, ukurannya compact, mudah banget dibawa pakai satu tangan pun juga bisa. Portnya lengkap dan kualitas gambarnya walaupun belum 4K, tapi 1080p-nya untuk diproyeksikan ke 150 inch itu masih jelas karena dia native, nggak kayak portable proyektor yang harganya berapa biasanya 1 juta, 1,5 juta, diklaim 1080p tapi sebenarnya dia cuma upscaling aja. Kalau kita ngomongin kekurangannya ya dia belum movie on the go banget sih karena ya itu tadi belum battery powered, jadi masih butuh power bank atau colokan. Dan kekurangan lainnya untuk instalasi Netflix, dimana kalau kita ngomongin streaming movie yang paling sering dipakai itu pasti Netflix. Di sini saya udah berhenti langganan karena sekarang mahal 799.000. Terus video ya lainnya saya jarang pakai lah Netflix. Dan untuk Netflixnya sayangnya bisa diinstal di sini tapi agak ribet dan kalian harus baca buku panduannya. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga 9 jutaan. Untuk link pembeliannya seperti biasa saya taruh di kolom deskripsi. Untuk garansinya dia 1 tahun. Dan overall dengan harga 9 juta beda sama TV sih. Emang TV sekarang udah murah kayak SPC kemarin sekitar 7 juta udah dapat 65 inch. Tapi TV itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi nggak bisa kita bandingin sama proyektor. Dan untuk kelas harganya dibandingin kompetitor yang juga portable dengan native 1080p yang bukan 1080p-nya itu upscaling masih worth it. Karena kompetitornya itu masih sekitar 10 juta ke atas lah. Jadi sekarang pertanyaannya untuk XGIMI Mogo 2 Pro ini buat siapa? Ya buat kalian yang pengen tetap ter-entertain dimanapun, kapanpun, dan dengan cara yang praktis. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!